Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi pembahasan untuk part 129. Part 229. Di part sebelumnya, Sofan mengajak Murong Zue untuk melihat iblis yang sesungguhnya. Dan akhirnya perjalanan guru dan murid yang baru telah dimulai. Sampai sejauh mana hubungan mereka nanti, ya mari kita saksikan saja di part-part berikutnya. Nah, part kali ini 229 kita akan bahas lagi dan aneh ambil dari bab 1139 sampai 1141. 3 jam berlalu setelah pertemuan orang-orang di depan pintu gerbang Kekaisaran Tianyu. Kini matahari mulai terbenam di sisi barat dan kegelapan mulai menyelimuti kota. Jalan-jalan di ibu kota Kekaisaran Tianyu pun kini terlihat dihiasi oleh pemandangan lampu yang indah dan terkesan mewah. Dan di balik bayangan, Sofan serta Murong Zue kini memutuskan untuk pergi ke penginapan dari rombongan Yuwen Yong. Lalu di sebuah pavilion, seorang laki-laki berbadan tambun berjaga di luar pintu. Dan ketika seorang pria paruh baya datang, penjaga berbadan tambun itu kemudian berseru, "Pangeran, Tuan Yuwen datang untuk bertemu dengan Anda," katanya. "Oh, Tuan Yuwen, Anda akhirnya datang. Aku sudah sangat menanti-nanti kedatanganmu. Apa kamu sebenarnya ingin aku mati karena stres di tempat ini?" kata sang pangeran dengan agak kesal. Lalu Yuwen Yong segera duduk dan berkata, "Yang mulia, tolong tenanglah. Saya mengerti apa yang Anda butuhkan. Karena itu saya sudah membuat beberapa pengaturan untuk memuaskan dahaga Anda." "Benarkah? Lalu bagaimana dengan keberadaan Patriark Luo ataupun orang-orang dari Kekaisaran?" tanyanya dengan penuh semangat. Lalu kilatan cahaya melintas di mata Yuwen Yong dan dia tersenyum dengan agak aneh. Yuwen Yong kemudian melambaikan tangannya dan sebuah cahaya melintas, lalu botol disodorkan ke arah pangeran. "Yang mulia, Anda tidak perlu terlalu memperdulikan mereka. Semuanya akan aman dan Anda bisa menggunakan ini jika ingin mendapatkan sensasi yang luar biasa. Tapi tolong tetap berhati-hati supaya Anda juga tidak merusak wajah kekaisaran." "Tentu, aku mengerti. Aku juga tidak akan mengecewakan Perdana Menteri Bailey," kata pangeran dengan senyum bodoh di wajahnya. Ya, pangeran memang terlihat cabul sejak awal. Setelah mengatakan itu, pangeran berjalan keluar dan sebelum dia pergi, dia berkata, "Tuan Yuwen, aku pastikan bahwa ketika nanti kita kembali, aku akan menyampaikan semua kebaikanmu hari ini. Aku yakin Perdana Menteri pasti akan memberimu hadiah. Sekarang aku akan pergi terlebih dahulu. Sampai jumpa." Lalu setelahnya pangeran pun pergi. Dan melihat hal itu, Yuwen Yong pun tertawa. "Benar-benar bodoh. Kau bahkan tidak perlu menyampaikan apa yang kukerjakan pada Perdana Menteri, karena dia sudah tahu apa yang kulakukan." Setelah itu, tiba-tiba seorang utusan datang dari luar dan bicara dari balik pintu. "Tuan Yuwen, Kaisar Tianyu mengundang Anda serta pangeran untuk menghadiri perjamuan." Yuwen Yong berkata dengan santai, "Baiklah, aku akan segera pergi. Tapi pangeran tidak bisa ikut bersamaku.
karena dia sedang tidak enak badan. Baik, kata utusan itu yang kemudian segera pergi dari sana. Lalu Yuen Yong pun segera menyiapkan diri dan pakaian untuknya, lalu kemudian berangkat menuju istana. Dari balik kegelapan, Zhou Fan perlahan keluar dan duduk di sofa yang ada di ruangan pangeran. Murongzue pun melihatnya dan kemudian bertanya, "Apa kita juga akan pergi ke istana?" Zhou Fan dengan santai berkata, "Tidak, kita akan mengikuti pangeran idiot itu. Lagi pula, dialah kunci dari kejadian hari ini," kata Zhou Fan sambil tersenyum. Lalu setelahnya Zhou Fan menghilang dan diikuti oleh Murongzue. Setelah setengah jam berlalu, akhirnya Zhou Fan sampai di sebuah tempat. Dia berdiri di atas atap yang tinggi dan melihat ke depan, di mana di depannya itu adalah suatu tempat yang sangat meriah. Sebuah distrik yang sangat-sangat hidup. Tempat itu dikenal dengan kawasan rumah bordil, di mana hampir setiap rumah menjajakan jajanan untuk para hidung belang. Tempat ini adalah tempat yang dituju oleh sang pangeran yang idiot tadi. Dia pun segera berlari ke sana kemari untuk mencari wanita. Aku benar-benar melihat bunga yang bermekaran di kota yang begitu kecil ini. Aku bisa memuaskan hasratku sekarang, katanya dengan penuh kebahagiaan. Lalu tanpa basa-basi dia segera masuk ke sebuah rumah dengan senyuman seperti binatang buas. Kedua penjaga yang datang bersamanya melihat ini dan tampak menyeringai. Sepertinya memang kedua orang ini pun sudah tahu tentang apa yang akan terjadi di sana. Lalu, di dalam, pangeran segera berseru seperti binatang buas. Dia berlarian untuk menangkap para wanita lalu menidurinya. Semua itu menjadi semakin ganas setelah pangeran meminum obat pemberian Yuen Yong. Dan kini pangeran seolah lepas kendali dan menjadi begitu beringas. Malam ini aku dipenuhi dengan kekuatan. Lihat saja, ratusan ronde bahkan tidak akan cukup untukku. Bersiaplah kalian semua, kata pangeran. Dan akhirnya pesta pun dimulai. Di kejauhan Zhou Fan mencondongkan tubuhnya. Dia hendak pergi menuju ke tempat sang pangeran. Tapi segera Murongzue menghentikannya. "Apa kita juga akan masuk?" tanya Murongzue dengan wajah yang memerah. Tapi Zhou Fan dengan santai berkata, "Tentu saja, aku akan masuk. Lagi pula ini adalah tontonan yang layak untuk dilihat. Dan sebentar lagi klimaks akan datang. Jadi aku tidak mungkin sampai melewatkan hal ini." Kau benar-benar kotor," kata Murongzue dengan jijik. Namun tampak wajahnya itu kini memerah, seolah-olah dia itu tersipu malu begitu. "Kotor? Apa yang kotor? Lagi pula aku juga tidak bisa melihat apapun. Aku hanya akan mendengarkan apa yang terjadi di sana dan merasakan dengan indraku yang lain. Jika kau memang tidak bisa melihatnya, lalu untuk apa kau ke sana? Bukankah kau sudah tahu bahwa aku tidak bisa melihat? Maka aku harus mendekat supaya aku bisa merasakan apa yang terjadi di sana dengan lebih akurat," kata Zhou Fan, yang kemudian langsung berubah menjadi asap tipis dan masuk ke dalam rumah bordil itu. Wajah Murongzue kini memerah dan dia mengepalkan tangannya dengan erat. Dia tidak punya pilihan lain selain mengikuti Zhou Fan.
Jadi pada akhirnya, Murongsue pun mengikuti Sofan dan masuk ke dalam rumah bordil itu. 1 jam berlalu, 2 jam berlalu, tapi masih tidak ada yang terjadi. Di sana hanya ada pangeran yang sedang asik skidipapap dengan para wanita. Murongsue benar-benar tidak tahan lagi. Dia terus memelototi Sofan dan berkata, "Ini sudah sangat lama dan kamu masih belum menemukan petunjuk?" "Sudah." "Apa itu?" "Itu adalah pangeran idiot ini. Dia masih bisa bertahan setelah sekian ronde. Dia terlihat sangat tangguh. Aku yakin bahwa dia pasti minum obat," kata Sofan dengan bersungguh-sungguh. Wajah Murongsue menjadi semakin masam ketika mendengar itu. "Apa maksudmu? Apa hubungannya obat itu dengan konspirasi dari Bailey Jingwei?" "Jika konspirasinya begitu mudah untuk dilihat, maka itu bukanlah Bailey Jingwei," kata Sofan sambil menghela nafas. Namun Murongsue semakin marah ketika mendengar hal itu. "Sial, lantas untuk apa aku menemanimu sepanjang waktu di tempat ini? Kau benar-benar membuang-buang waktu." Begitu selesai mengatakan ini, Murongsue hendak pergi dan meninggalkan tempat itu. Tapi tiba-tiba dia pun berhenti karena tangan Sofan sudah meraih tangannya. "Tidak lama lagi pesta akan dimulai," kata Sofan sambil menyeringai. "Lihat, sekarang perilaku pangeran sudah semakin tidak waras. Dia tidak lagi bisa mengontrol dirinya sendiri. Ini adalah momen yang paling tepat untuk sesuatu terjadi. Dan sebentar lagi rencana Bailey Jingwei akan terlihat. Kenapa kamu begitu tidak sabaran? Apa yang sebenarnya mengganggu pikiranmu?" Aku Murongsue wajahnya tampak bingung. Lalu melihat hal itu, Sofan berkata, "Sesungguhnya pikiranmu lah yang terlalu kotor. Bahkan jika aku adalah seorang iblis, tapi aku tidak pernah sekalipun melakukan kultivasi ganda. Sebenarnya yang pikirannya tidak sehat adalah dirimu sendiri," kata Sofan dengan cibiran di mulutnya. "Kau bajingan." Murongsue tidak bisa mengelak sama sekali. Dia hanya bisa marah dan menggertakkan giginya. Tapi tiba-tiba sebuah suara erangan lembut masuk ke telinga mereka. Dan Murongsue langsung menoleh. "Tunggu, bukankah suara ini milik anak itu?" Sofan pun agak terkejut karena sebelumnya dia tidak menyadari itu. Dia langsung menoleh dan melihat. Benar, itu Luo Sifan. Selain mereka berdua, ternyata pangeran pun menyadarinya dan segera menoleh dengan wajah ganas. Lalu dia segera melompat ke arah Luo Sifan. Murongsue panik dan segera melompat untuk menyelamatkan Luo Sifan. Tapi lagi-lagi Sofan segera menarik tangannya dan menghentikan tindakan dari Murongsue. "Apa yang kau lakukan? Anak itu tidak seharusnya di sini. Itu sungguh akan merusak nama baik Luomeng." Tapi Sofan masih menggenggam tangan Murongsue dan tidak melepaskannya. Karena itu Murongsue tentu menjadi bingung. "Tidak, siapa kamu?" teriak Luo Sifan yang terkejut melihat pangeran yang melompat ke arahnya. Pangeran tidak mendengar apa yang dikatakan Luo Sifan. Dia tidak bisa berhenti karena dia sudah mulai kehilangan kesadarannya. Dia kini seperti seekor singa yang ingin menerkam mangsanya. Luo Sifan yang baru saja bangun tentu ketakutan. Dia langsung melambaikan tangannya dan melepaskan pukulan ke arah pangeran.
Pangeran pun langsung terpental ke belakang dan jatuh dengan darah di mulutnya. Ya, bagaimanapun pangeran di sini hanyalah ahli di awal ranah visi dewa. Sedangkan Luo Xifan itu sudah berada di puncak ranah visi dewa. Jadi menyingkirkan pangeran itu adalah hal yang mudah. Namun pangeran tidak menyerah sama sekali. Bahkan setelah muntah darah, dia masih bangun lagi. Dia berdiri lagi dan berlari ke arah Luo Xifan. Xifan sekali lagi memukulnya dan membuat pangeran tersungkur ke tanah. Semua terus berulang sampai kurang lebih 30 kali. Tubuh pangeran pun babak belur dan darah mengalir dari setiap lukanya. Melihat ini Murongzui kebingungan dan melihat ke arah Sofan. "Kenapa kamu masih menghentikanku? Sekarang seorang gadis kecil mengambil tindakan untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Apa sebenarnya yang kamu inginkan?" "Aku hanya ingin melihat kedalaman dari rencana Baili Jingwei. Aku ingin tahu apa sebenarnya yang ingin dia lakukan. Dan melihat situasi ini, aku tahu bahwa kali ini dia akan berhasil dengan rencananya," kata Sofan. "Apa? Dia akan berhasil?" "Iya. Selama bertahun-tahun aku telah memperhatikan Zhongzhou karena aku berniat untuk menghancurkan mereka untuk menyelesaikan rencanaku. Tapi aku tidak segera memulainya karena keberadaan Baili Yutian masih menjadi sebuah misteri. Dan alasan kedua juga, Zhongzhou kini telah pulih dalam beberapa tahun terakhir. Kekuatan mereka bahkan jauh lebih kuat daripada gabungan kekuatan tempur keempat wilayah. Sekarang mereka sudah mulai bergerak dan aku tidak tahu apakah aku bisa menghentikannya atau tidak." Murongzui tampak bingung. "Lalu kenapa kamu tidak menghentikannya dan membiarkan hal ini terus berlanjut?" "Nona Murong, jangan salah paham. Aku membiarkan mereka bergerak karena mereka masih ada di dalam prediksiku. Selain itu, orang-orang dari keluarga Luo juga tidak boleh sampai terluka. Itu adalah bagian dari keputusanku," kata Sofan. Lalu, dia kemudian terdiam sesaat dan berkata lagi, "Sebenarnya, jika Dan King Seng sebelumnya membunuh Yun Hai, rencanaku masih bisa berjalan dengan baik. Tapi aku memilih untuk menghentikannya karena aku tidak bisa membiarkan Yun Hai mati. Hal yang sama juga berlaku untuk gadis ini. Aku tidak akan membiarkan dia mengalami kerugian. Sekarang aku melepaskannya dan mengikuti rencana Baili Jingwei. Semua itu demi kepentingan dirinya sendiri. Karena keputusan ini juga mungkin Yun Hai akan sedikit dirugikan, tapi itu adalah yang terbaik dan semua keluarga Luo juga ada di dalam perlindunganku," kata Sofan dengan tegas. Melihat Sofan yang begitu tenang dan berwibawa, Murongzui benar-benar merasa luluh. "Aku tidak tahu lagi dengan apa yang kamu katakan. Kamu mungkin adalah konspirator ulung," kata Murongzui. "Nona Murong, kamu sudah ada kemajuan sedikit. Jika ini terjadi di masa lalu, kamu pasti sudah menghunuskan pedang ke leherku. Tapi sekarang kamu rupanya sudah bisa mentolerir hal ini," kata Sofan sambil tertawa. "Bukannya aku mau mentoleransi ini, tapi aku sudah tidak tahu lagi apa yang benar dan salah di dunia ini. Aku sungguh tidak paham dengan semua yang terjadi di dunia ini," kata Murongzui yang kini terlihat lemas. Sofan pun tersenyum. "Nona Murong, melihat perubahanmu, aku akan menceritakan sebuah kisah. Karena sebentar lagi kamu akan melihat iblis yang sejati. Di mana kisah ini
yang kemudian membuatku mendapatkan pencerahan, dan kultivasiku pun mengalami lompatan yang besar karena aku mundur ke ranah surga yang mendalam tahap 5. Mundur? Ya, inilah jalan kultivasiku. Kultivasi untuk mengolah hati yang sebenarnya dan dengan tujuan untuk kembali ke muasal. Selama aku bisa menguasai suasana hatiku, maka aku akan melakukan terobosan dan kultivasiku pun akan mundur. Lalu saat aku mencapai dasar, maka aku mungkin akan memahami apa sebenarnya arti dari Dao surga dan bumi. Jika yang kamu katakan itu adalah kebenaran, maka aku juga tertarik untuk mendengarnya, kata Murong Zue dengan penuh semangat. Tiba-tiba ledakan kembali terdengar saat Sofwan hendak bercerita. Jadi keduanya segera menoleh ke arah sumber suara itu. Rupanya pangeran kembali terkubur di dalam puing-puing karena pukulan dari Luo Zifan. Setelah diam untuk beberapa saat, pangeran kemudian perlahan bangun lagi. Dia sudah seperti zombie. Tubuhnya babak belur, tapi dia masih tetap berjalan ke arah Luo Zifan. Di saat itu pintu kamar tiba-tiba meledak dan dua sosok muncul dari sana. "Zifan!" teriak mereka. Keduanya tidak lain adalah Long Jianshan dan Xie Nianyang. "Apa-apaan ini? Berani-beraninya kau menyentuh Zifanku!" teriak mereka berdua dengan penuh amarah. Keduanya langsung melompat. Long Jianshan melepaskan pukulan telapak tangan naga ke arah perut, sedangkan Xie Nianyang menarik pedangnya dan menebas leher pangeran. Tanpa perawanan, ledakan pun terjadi dan tubuh pangeran terpental sedangkan kepalanya terpenggal lalu jatuh ke tanah. Darah segera mengalir dari kedua potongan bagian tubuh itu. Pangeran kini tergeletak di atas genangan darah. "Zifan, apa kamu baik-baik saja?" kata mereka yang tampak panik dan segera menghampiri Luo Zifan. Luo Zifan sendiri masih agak terpukul dan berkata, "Siapa orang ini sebenarnya?" "Pangeran!" teriak kedua penjaga yang sebelumnya berjaga di luar. Karena sebuah ledakan, mereka pun segera menghampiri masuk. Lalu dengan penuh amarah, mereka kini melihat ke arah Luo Zifan dan berseru, "Kalian bertiga benar-benar berani. Bahkan pangeran dari Kekaisaran Bintang Pedang pun kalian bunuh. Apa kalian bahkan tidak tahu jika membunuh pangeran itu sama saja dengan tidak menghormati penguasa? Apa kalian ingin memulai perang dengan Kekaisaran Bintang Pedang kami?" "Hah? Pangeran dari Kekaisaran Bintang Pedang?" Ketiganya terpana dan menjadi lemas seketika. Akhirnya, Bai Jingwei mulai menunjukkan wajah aslinya. Dan anak-anak beruang ini benar-benar menyebabkan banyak masalah kali ini, kata Sofwan sambil tertawa dari balik bayangan. Murong Zue menoleh. Mungkinkah rencana Bai Jingwei adalah menciptakan kesalahan dari pihak Shizhou sehingga mereka bisa memulai perang lagi? Tapi Sofwan mencibir. Jika pemikiran Bai Jingwei sesederhana itu, maka itu bukanlah Bai Jingwei. Lagi pula, jika dia memang hanya ingin memulai perang, maka dia hanya tinggal mengarahkan pasukan. Lagi pula pasukan Zhongzhou saat ini sudah cukup untuk melawan keempat wilayah. Ya, sebentar lagi permainan akan segera dimulai dan sudah waktunya untuk kita mulai bergerak, kata Sofwan. Lalu di sisi lain, di istana kekaisaran, kini pesta sedang berlangsung. Di sana Yuan Chong bersama dengan para pejabat lainnya
menyambut Yuan Yong. Dan Yuan Yong pun kini tampak sangat ramah, bahkan dia tidak ragu melontarkan beberapa candaan. Adik ketiga, aku sudah lama sekali tidak menghadiri perjamuan di istana ini. Tapi banyak hal yang membuatku merasa kagum. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kekaisaran kelas 3 seperti Tian Yu bisa menempatkan para ahli di ranah soul fusion sebagai penjaga. Ini adalah perkembangan yang terlalu luar biasa. Bahkan di masa lalu sangat sulit untuk memiliki ahli di ranah soul fusion. Sepertinya kekaisaran ini tumbuh dengan sangat baik di bawah kekuasaanmu selama 100 tahun terakhir, kata Yuan Yong. Kakak kedua, kamu benar-benar mengolok-ngolok aku. Di sini kamu adalah utusan dari kekaisaran bintang pedang. Bahkan jika aku dikelilingi oleh para penjaga di ranah soul fusion, tapi sejujurnya aku hanyalah ahli di tahap 5 ranah soul fusion. Aku masih tertinggal darimu, kata Yuan Yong. Yuan Yong pun mencibir. Adik ketiga, kamu terlalu merendah. Jika kamu berkata seperti itu, rasanya kamu juga ikut menodai nama Fang Qiubai yang dulu melindungi keluarga kita. Kakak kedua, kamu tentu tahu bahwa aku tidak bermaksud demikian. Lagi pula, kakak kedua sekarang sudah menjadi utusan dari kekaisaran bintang pedang. Secara umum, kakak memiliki lebih banyak sumber daya yang bisa digunakan untuk berkultivasi. Sedangkan, kekaisaran ini terlalu miskin jika dibandingkan denganmu sekarang, kata Yuan Yong. Ya, itu tidak bisa dipungkiri. Memang kenyataannya lebih baik menjadi pejabat wilayah di Zhongzhou daripada menjadi kaisar di tempat ini. Di sana sumber daya lebih melimpah dan tentu potensi kekuatan yang dapat digali jauh lebih dalam, kata Yuan Yong. Itu sungguh adalah sebuah tamparan yang keras bagi Yuan Yong, karena pada awalnya dia itu hanya merendah untuk meroket. Tapi justru dia malah direndahkan oleh Yuan Yong. Ya, tapi Yuan Yong sudah hidup lebih dari 100 tahun. Bahkan jika dia marah, dia bisa dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Bahkan dia membalasnya dengan berkata, setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing. Ayam dan Punix adalah dua makhluk yang sangat berbeda dan tidak bisa disamakan. Di sini Yuan Yong seolah menegaskan bahwa meski dia hanyalah seorang kaisar dari kekaisaran kelas 3, tapi bagaimanapun dia tetaplah kaisar. Mendengar itu, Yuan Yong mengepalkan tangan dengan erat dan tiba-tiba menjadi marah. Dia sendiri sulit untuk mengendalikan emosinya. Yunhai bisa merasakan hal ini lalu meliriknya dengan wajah yang serius. Merasakan tatapan dari Yunhai, Yuan Yong segera menghilangkan aura membunuhnya. Lalu dia kembali berkata, adik ketiga, sepertinya kamu memiliki begitu banyak orang di belakangmu. Yuan Yong menyeringai, mungkin hanya perasaanmu saja, Kak. Berita buruk. Tiba-tiba seorang penjaga masuk ke istana dengan wajah yang panik. Yuan Yong tahu bahwa itu akan terjadi. Badai akan segera datang. Dia sungguh sudah menunggu-nunggu waktu ini untuk waktu yang lama. Lalu Yuan Yong melihat ke arah penjaga itu dan bertanya, apa yang membuatmu begitu panik sampai melupakan sopan santunmu? Apa yang terjadi? Jelaskan dengan hati-hati. Baik yang mulia, kata penjaga itu. Lalu penjaga itu segera membungkuk dan berkata, yang mulia, utusan dari kekaisaran bintang pedang, Pangeran Yunming terbunuh. Hah? Terbunuh?
jaga bicaramu, teriak Yuen Chong. Yuen Yong pun segera menatap penjaga itu dan berkata dengan wajah yang penuh dengan amarah, "Apa yang baru saja kau katakan? Apa yang terjadi pada Pangeran Yunming?" Tubuh penjaga itu gemetar hebat dan wajahnya tampak menyesal. "Yang mulia, Pangeran Yunming telah terbunuh." "Bajingan, itu tidak masuk akal. Bagaimana bisa itu terjadi?" kata Yuen Yong dengan wajah kesal. "Bajingan, apa kalian tidak tahu siapa Pangeran Yunming itu? Dia adalah cucu dari putra ke-15 yang mulia. Dia dianugerahi gelar pangeran di usia ke-18. Yang mulia sangat mencintai dia. Bahkan kedatangannya ke tempat ini itu ditujukan supaya dia mau belajar. Tidak peduli apapun yang terjadi, jika masalah ini sudah didengar oleh Kekaisaran Bintang Pedang, kami tidak akan melepaskan masalah ini. Harus ada yang bertanggung jawab," kata Yuen Yong dengan penuh amarah. Yuen Chong dengan acuh tak acuh berkata, "Kakak kedua, kamu terlalu terburu-buru. Bukankah sebelumnya kamu mengatakan bahwa pangeran sedang sakit? Jadi karena itu juga dia tidak bisa ikut dalam acara ini. Jika memang benar yang kamu katakan, seharusnya sekarang dia ada di penginapan bersama dengan para penjaga. Jadi tidak mungkin pangeran terbunuh jika ada para penjaga di dekatnya." "Itu benar, penginapan dijaga ketat oleh para elit. Jadi mana mungkin dia bisa terbunuh," sambung Yun Hai. Tapi Yuen Yong segera berkata dengan acuh tak acuh, "Jika kalian bertanya padaku, lantas kepada siapa aku harus bertanya? Aku juga tidak tahu." Semua orang terdiam. Lalu Yuen Yong kembali menatap penjaga itu. "Di mana pangeran sekarang dan di mana tempat dia terbunuh?" Penjaga itu merenung sebentar. Lalu dengan agak ragu-ragu dia berkata, "Pangeran ditemukan terbunuh di rumah bordil." "Rumah bordil?" seru Yuen Chong. Sebelum Yuen Chong bicara lebih lanjut, Long Sui langsung menyahut, "Bagaimana kalian bisa menemukan pangeran di rumah bordil pada saat kematiannya? Itu benar-benar tidak masuk akal untuk sekelompok orang yang baru saja datang ke Shisou." Mendengar itu, penjaga pun gemetar. Sebenarnya, katakan, kenapa kau seperti tertekan?" bentak Long Sui. Yuen Chong segera melambaikan tangannya. "Ratuku, itu adalah hal yang sepele. Masalah penemuan mayat pangeran akan menjadi pembahasan berikutnya. Tapi siapa sebenarnya pelakunya, itu yang harus diselidiki." Yuen Chong segera menoleh ke arah Yuen Yong dan berkata, "Jadi kakak kedua, bagaimana bisa pangeran berada di rumah bordil? Apa kamu bisa memberi kami penjelasan? Jika tidak, maka kami akan menganggap bahwa semua ini adalah skenario dari kalian untuk memperkeruh suasana." Yuen Yong terdiam sesaat seolah dia berpikir, pura-pura. Padahal dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Lalu dengan ringan, Yuen Yong berkata, "Panggil siapapun yang berjaga pada malam ini. Katakan padaku kenapa pangeran bisa sampai menyelinap keluar. Apa mereka begitu tidak berguna sampai tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik?" "Baik tuan," kata orang di samping Yuen Yong yang kemudian segera pergi untuk memanggil penjaga. Setelah itu Yuen Yong berkata lagi, "Bagaimanapun, semua sudah terjadi.
Siapapun yang salah harus tetap mendapatkan hukuman. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan baik, maka hubungan kedua wilayah bisa berakhir dalam peperangan. Sebagai kaisar, tentu aku akan mengambil tindakan. Jika kakak kedua ingin mengurus pelakunya, maka aku tidak akan banyak berkomentar, kata Yuen Chong. Mendengar itu, Yuen Yong menoleh ke arah penjaga yang tadi memberikan laporan. Kalau begitu, apakah kalian berhasil menangkap pelaku pembunuhan pangeran? Ya, Tuan. Kami menangkapnya. Tapi penjaga itu tampak menoleh ke arah Yun Hai dan menjadi ragu-ragu lagi. Kenapa kau ragu? Jika kalian memang sudah menangkapnya, maka bawa pembunuh itu kemari sekarang, kata Yuen Yong. Baik. Penjaga itu dia segera keluar dan kemudian dia tidak lama membawa 5 sosok yang kemudian dikawal masuk ke dalam aula. 2 orang dari kelima orang itu adalah petugas yang menjaga sang pangeran, sedangkan 3 orang lainnya adalah Luo Xifan, Long Jianshan, dan Xie Nianyang. Xifan? Teriak Yun Hai yang tampak terkejut. Ayah! Air mata mengalir di pipi Luo Xifan. Lalu 2 orang lainnya pun ikut berteriak. Apa yang terjadi di sini? Kenapa kalian bisa ditangkap oleh orang-orang ini? Tanya Yun Hai sambil mengerutkan keningnya. Hei, yang benar saja. Bagaimana mungkin pembunuh pangeran adalah seorang gadis bersama dengan 2 orang bocah kecil ini? Teriak Yuen Yong yang tampak tidak puas dengan para penjaga. Tapi penjaga memberi hormat dan berkata, Tuan Menteri, tapi memang 3 orang inilah yang telah membunuh pangeran. Kami menangkap mereka setelah pangeran terpenggal. Apa? Semua orang terkejut. Tak terkecuali Yun Hai yang langsung menatap ketiganya. Apa itu benar? Katakan padaku. Xifan menyeka air mata dan hanya bisa mengangguk. Melihat itu hati Luo Yun Hai bergetar hebat dan Yuen Chong pun seketika menjadi lemas. Dia sadar bahwa pasti ada sebuah skenario besar di balik semua ini. Tapi dia masih tidak bisa mengiranya. Lalu tiba-tiba Yuen Yong tertawa. Jadi benar bahwa mereka bertiga adalah pembunuhnya. Kalau begitu aku juga tidak ingin menambah masalah di antara kedua wilayah. Sebagai bayarannya, aku akan menghakimi mereka sekarang. Yuen Yong segera melepaskan aura membunuh dan menyerang ke arah Luo Xifan. Luo Xifan menjerit. Ya, biasalah, cewek. Dia ketakutan dan 2 orang lainnya pun ikut ketakutan. Tapi tidak ada yang terjadi kemudian. Pukulan itu berhenti dan ketiganya tidak terluka. Semua terjadi karena Yun Hai sudah ada di dekat Yuen Yong. Dia mencengkeram tangan Yuen Yong. Terlihat sekali bahwa Yun Hai saat ini sedang marah. Patriark Luo Meng, Anda ada di puncak ranah Soul Fusion. Sungguh kekuatan yang luar biasa dan sesuai dengan reputasinya, kata Yuen Yong dengan acuh tak acuh. Tapi Patriark, apa kamu sadar atas tindakanmu ini? Kamu secara tidak langsung sedang melindungi para penjahat. Apa kamu ingin memperkeruh suasana? Padahal aku hanya ingin membantu kalian saja. Jika 3 orang ini mati, maka kedamaian masih bisa dilanjutkan, kata Yuen Yong. Tapi Yun Hai menggertakkan giginya dan cengkeramannya menjadi lebih keras. Melihat Yun Hai, Yuen Yong tertawa dengan sangat keras. Patriark,
Jadi kamu benar-benar ingin menyulut api peperangan di antara kedua wilayah? Apa kalian Luo Meng sudah siap untuk berperang dengan kami? Kak Yunhai. Yuencong segera membentak Yunhai. Sungguh itu adalah pilihan yang sulit, karena bagi Yuencong, Luo Meng dan Yunhai itu sudah seperti saudara dan keluarga. Berkat mereka, Yuencong bisa berada di posisinya sekarang sebagai kaisar. Dan juga Yuencong akhirnya terlepas dari status kaisar boneka. Karena itu juga dia sangat menghormati Yunhai. Yuencong segera mencari celah lain untuk menenangkan kedua belah pihak. Lalu dia kembali teringat akan sebuah pertanyaan yang masih belum terjawab. Sebelum mengambil tindakan, aku ingin tahu kenapa kalian bertiga sampai ada di rumah bordil. Apa yang kalian lakukan di sana? Yunhai pun menoleh dan melihat ketiganya. Benar, apa yang kalian lakukan di sana? Ayah, aku pun tidak tahu. Sebelumnya kami sedang berjalan bertiga. Tapi tiba-tiba semuanya menjadi gelap dan aku pingsan. Saat aku bangun, aku melihat seorang laki-laki telanjang dan mencoba menerkamku. Aku hanya membela diri dan memukulnya. Tapi dia seperti zombie. Dia terus bergerak dan mencoba untuk menerkamku berulang kali. Kata Luo Xifan sambil menangis sesenggukan. Long Jianshan dan Xianian Yang pun segera mengangguk. Itu benar, Patriark. Kami sebelumnya berjalan bersama. Lalu tiba-tiba ada bayangan hitam yang menculik Xifan. Kami bergegas mengikutinya sampai kami tiba di rumah bordil. Saat kami tiba di sana, kami mendobrak, masuk dan melihat ada seorang anak laki-laki yang sudah babak belur dan ingin menerkam Xifan. Karena itu kemudian aku memukul dadanya. Aku memenggal kepalanya. Kata Xianian yang ikut menyahut ucapan Long Jianshan. Tapi kami tidak tahu kalau itu adalah pangeran, kata Long Jianshan menambahi. Mendengar itu, Yunhai merasa ada hal yang aneh dan segera menoleh ke arah Yuenyong. Tuan Yuen, apa kalian benar-benar membuat rencana ini untuk memenggal kepalaku? Sebelumnya dan King Seng datang untuk membunuhku. Tapi setelah dia gagal, rupanya kalian justru membuat rencana baru yang keji. Patriark Luo, apa yang Anda katakan? Bukankah kalian juga tahu bahwa Dan King Seng bergerak dengan kemauannya sendiri? Keputusannya untuk memenggal kepalamu itu adalah mutlak pilihannya sendiri. Kami tidak memiliki niat seperti itu. Lagi pula, kami tidak akan berani untuk berurusan dengan Grand Marshal dari Sisou, kata Yuenyong. Sekarang, aku hanya mencari keadilan. Pangeran telah mati dan fakta kalau ketiga anak ini pembunuhnya tidak bisa dirubah. Lagi pula pria berbaju hitam yang mereka sebutkan juga tidak ada. Maka bukan tidak mungkin kalau semua ini hanya karangan dari anak-anak ini untuk menyelamatkan diri, kata Yuenyong lagi. Sekarang biarkan aku menyelesaikan masalah ini. Selama mereka yang membunuh pangeran mendapatkan hukumannya, aku juga tidak akan mengusik Patriark Luo. Ini adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah, kata Yuenyong sambil menyeringai. Tidak, aku masih tetap ingin tahu kenapa bisa seorang pangeran muncul di tempat bordil. Bagaimana kalian bisa menjelaskan masalah ini? Aku tidak akan membiarkan kalian bertindak semena-mena, bentak Yunhai. Dua orang penjaga yang dibawa bersama Luo Xifan segera memberikan hormat dan berkata, izin menjawab pertanyaan dari Patriark Luo. Kami adalah pengawal pribadi pangeran dan kami tahu karakteristiknya. Selama perjalanan kami tidak banyak melalui wilayah yang ditinggali.
Padahal kami memiliki pangeran yang sangat senang untuk berhubungan badan. Dia sudah menahannya untuk waktu yang sangat lama sampai sebelum tiba di tempat ini. Jadi pada akhirnya, karena pangeran yang meminta, kami menyamar dan pergi ke rumah bordil. Tapi siapa yang mengira bahwa pilihan ini justru mengantarkan pangeran sendiri menuju kematian? Kata keduanya dengan wajah menyesal. Tunggu, jadi sebenarnya pangeran tidak sakit? Dia tidak datang hari ini karena memang ingin pergi ke rumah bordil? Mendengar pertanyaan itu, keduanya pun hanya bisa mengangguk. Patriark Luo, apa sebenarnya yang kamu inginkan sampai menanyakan hal semacam itu? Apa Anda berniat melimpahkan semua kesalahan itu pada kami? Tetap saja, itu tidak benar. Saat ini pangeran kami sudah mati. Karena itu kami membutuhkan pertanggungjawaban. Ketika bocah ini yang membunuh pangeran, maka aku harus mengambil nyawanya sebagai gantinya. Aku berjanji bahwa aku tidak akan mengusik masalah ini lagi di masa depan. Cobalah jika kau berani, kata Yunhai dengan penuh amarah. Lalu dalam sekejap, anggota keluarga Luo yang adalah para ahli di ranah Guiyuan muncul dalam sekejap dan mengelilingi Yuan Yong serta yang lainnya. Itu adalah jalan buntu, di mana Yuan Yong tidak punya lagi ruang untuk bicara. Patriark Luo, apa maksudnya ini? Kami adalah utusan dari Zhongzhou. Kami datang tanpa adanya permusuhan. Tapi sekarang kami diperlakukan seperti ini. Pangeran kami mati dan kami diperlakukan seperti penjahat. Inikah cara dari Luo Meng dalam menyikapi masalah? Teriak Yuan Yong sambil mengejek. Aku tidak menyangka bahwa Luo Meng akan melindungi penjahat dan memilih untuk menghancurkan kedamaian dari kedua belah pihak. Bahkan, jika aku tahu Anda adalah Grand Marskal Shishou dan memiliki kekuatan tempur, yaitu setengah dari jumlah pasukan di Shishou, tapi seharusnya kalian tidak begitu arogan. Aku hanya tidak percaya bahwa Shishou kini tidak lagi berada di bawah komando kedua Supreme. Tapi Shishou kini benar-benar berada di bawah kendali Luo Meng. Sekarang semua sudah berakhir dan tidak ada lagi jalan untuk kembali, kata Yuan Yong sambil mencibir. Di bagian ini Yuan Yong menggunakan nama kedua Supreme untuk merubah pandangan semua orang, di mana seolah Luo Meng ingin melawan otoritas dari kedua Supreme. Yuan Yong berbalik. Saudara kedua, bersiaplah. Aku sebenarnya tidak ingin membuat masalah ini menjadi semakin ramai. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa Luo Meng begitu arogan. Sekarang, aku akan mengirimkan info ke Zhongzhou. Dan kemudian akan kukirimkan juga pada kedua Supreme akan tindakan kalian hari ini. Aku benar-benar merasa kecewa. Aku sebelumnya menganggap bahwa tempat ini adalah kampung halamanku. Tapi rupanya tempat ini adalah tempat yang berbeda. Arogan, semaunya. Dan maka bersiaplah saja untuk menanggung konsekuensinya. Segera Yuan Yong berbalik dan meninggalkan tempat itu bersama dengan rombongannya. Tunggu kakak kedua, kamu terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan, teriak Yuan Chong yang berusaha untuk menghentikan. Tapi Yuan Yong sudah tidak peduli lagi, karena saat ini tugasnya sudah selesai. Apa yang ditugaskan oleh Bai Li Jingwei semuanya sudah terlaksana. Segera, dua slip giok dikirimkan ke dua arah yang berbeda. Satu menuju Sekte Shuanglong dan yang lain menuju Bai Li Jingwei yang ada di Zhongzhou. Dan situasi akan semakin memanas. Lalu apa lagi yang akan terjadi berikutnya? Sampai jumpa lagi di next video. Bye.